Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mendiskusikan dari LTM yang udah kami kerjakan masing-masing. Untuk yang pertama, silakan akan disampaikan oleh Dava Felicia Adela. Perkenalkan, saya Dava Venetia Adela akan menjelaskan mengenai isu satu, yaitu proses produksi anilin pada One Health Chemical Group. Yang pertama, secara umum proses produksi anilin itu melibatkan beberapa tahap utama, yaitu ada 4 proses, yaitu yang pertama produksi nitrobenzena itu sendiri, yang nanti akan mereaksikan benzenda dengan asam nitratnya dengan adanya asam sulfat sebagai katalis. Jadi ini reaksi yang terjadi pada suhu tinggi di dalam suatu reaktor yang sudah dirancang. Yang kedua yaitu reduksi nitrobenzena menjadi fenamilina. Reaksi ini tuh biasanya berlangsung dalam kondisi katalitik dengan reaksi sebagai berikut. Ini ya guys. Terus yang ketiga yaitu pemisahan dan pemurnian. Setelah ada tahap reduksi tadi dan adanya produksi nitrobenzena, eh, zat-zat tersebut akan dilakukan pemisahan dan pemurnian dengan destilasi, filtrasi, dan kristalisasi. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kontaminan ya, dan memperoleh anilin yang murni. Terus yang terakhir yaitu ada penanganan dan penyimpanan. Anilin ini dimurnikan dan disimpan dengan hati-hati karena mudah terbakar. Jadi semuanya harus sesuai dengan prosedur keamanan, sesuai dengan penanganan dan penyimpanan anilin pada umumnya. Terus kalau yang dari One H sendiri itu produksi anilin itu berbeda-beda ya, tergantung dari skala produksinya dan metode apa yang digunakan pada setiap industrinya. Tapi kalau kebanyakan itu konsep proses dari pembuatan anilin yang dihasilkan dari nitrobenzen dan gas hidrogen itu berlangsung pada freeze bed reaktor. Nah, ini beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu ada penyiapan bahan baku, tahap pengolahan, tahap pemurnian. Yang pertama itu persiapan bahan baku itu yang dipakai itu yaitu nitrobensin cair dengan kemurnian mendekati 100%, yaitu 99,8% dari tangki yang sudah disediakan dengan suhu 30 derajat. Uh, Lalu nitrobenzen ini tuh fungsinya sebagai pendingin dari gas produk keluaran reaktor. Nitrobenzen itu biasanya dipanaskan lagi dengan menggunakan hasil bawah. Terus hasil yang terbentuk dialirkan menuju separator untuk ditampung dan dipisah antara uap yang terbentuk dan yang masih berbentuk cairan. Yang cairan akan diumpankan kembali menuju vaporizer sebagai arus recycle dan uap. Terus untuk gas hidrogennya dari tangki penyimpanan itu biasanya dalam kondisi 10 atm dan digunakan untuk dialirkan bersama arus gas hidrogen dari separator dan masuk ke reaktor untuk umpan masuk. Terus yang kedua yaitu tahap pengolahan, bahan baku nitrobenzen dan gas hidrogen akan masuk ke freeze bed dalam fase gas dengan 200% gas hidrogen yang berlebih. Reaksi yang terjadi di sana itu adalah eksotermis sehingga mempertahankan kondisi isotermalnya dan perlu juga dilakukan untuk pengambilan panas. Panas yang dihasilkan dari reaksi tersebut akan diserap oleh media pendingin berupa Dough-term yang melewati internal coil. Yang selanjutnya yaitu tahap permunian atau finishing. Tujuannya untuk memisahkan produk dengan sisa reaktan maupun impuritas lain sehingga diperoleh spesifikasi produk yang diinginkan. Pada tahap ini juga dilakukan penyesuaian kualitas produk yang dihasilkan dengan produk serupa yang ada di pasaran. Lalu selanjutnya gas tersebut akan didinginkan ketika keluar reaktor dengan fluida pendingin nitrobenzen fresh feed sampai suhu 196 derajat Celcius yang akan dialirkan menuju gas expander untuk diturunkan tekanannya menjadi 1,2 atm. Lalu suhu gas yang keluar merupakan dew point dari campuran tersebut. Gas selanjutnya akan dialirkan menuju kondensor parsial untuk dikondensasikan dan sekaligus didinginkan. Terus untuk anilin yang masih sedikit mengandung nitrobenzen atau benzen akan diekstraksi dan selanjutnya akan menjadi arus fraksi berat keluaran decanter dan dikumpulkan di akumulator. Biasanya pemanas yang digunakan untuk
memanaskan itu saturated steam dengan tahap pemurniannya disebut dengan proses distilasi. Produk atas sebagian besar air yang dibuang dan produk wadah yang sebagian besar adalah anilin. Selanjutnya didistilasi lagi untuk memperoleh spesifikasi produk yang sesuai pasar. Produk atas yang berupa anilin yang komposisinya sudah memenuhi kriteria selanjutnya didinginkan sampai suhu 30 derajat Celcius dan anilin yang sudah memenuhi spesifikasi produk tersebut kemudian disimpan dalam tangki dan siap untuk dipasarkan. Jadi sekian untuk isu 1, mungkin bisa lanjut isu 2 atau ada pertanyaan. Dari aku lanjut isu 2 aja kalian. Oke, di isu 2 ini jadi membahas tentang Flidis bed catalytic reactor. Jadi Flidis bed catalytic reactor yaitu Flidis bed yang pakai katalis. Jadi di sini dijelaskan kalau Flidis bed itu katalisnya ikut bergerak atau ikut berfluidisasi. Yang mana di sini dijelaskan jika reaktan yang diumpankan itu cairan, maka katalisnya nanti akan mengembang seragam dengan peningkatan aliran reaktannya. Kalau misalkan reaktannya itu adalah gas, maka katalis itu akan berbeda-beda atau beragam karena nantinya akan terbentuk gas atau bubbling. Nah, bubbling ini nanti itu kalau di bahan kasar bisa menyebabkan namanya slugging. Slugging itu jadi lambat gitu alirannya. Nah, slugging ini bisa mengakibatkan timbulnya variabel tekanan atau tekanannya itu jadi berbeda-beda. Terus ada menyebabkan pula getaran pada katalis dan juga pengurangan perpindahan panas. Nah, mungkin biar lebih jelasnya bisa langsung scroll di bawah banget di tabel. Nah, selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi di Flidis bed catalytic reactor bisa dibandingkan dengan packed bed catalytic reactor. Mungkin nanti efisiensi sama tipe alirannya ini dijelaskan di selanjutnya. Kita langsung ke aspek selanjutnya yaitu temperaturnya. Kalau di Flidis bed ini temperatur di semua reaktor itu sama. Sedangkan kalau di packed bed itu beragam. Jika ditinjau dari konduktivitasnya, itu Flidis bed memiliki konduktivitas yang tinggi, sedangkan packed bed memiliki konduktivitas yang rendah. Selanjutnya dari bentuk dan jenis katalis, kalau yang Flidis bed itu biasanya eh, menggunakan katalis yang kecil. Kenapa? Karena agar yang bergerak atau mampu ikut berfluidisasi. Sedangkan packed bed itu biasanya tidak terlalu kecil karena kalau misalkan terlalu kecil nanti bisa menyebabkan adanya penyumbatan. Selanjutnya dari regenerasi katalisnya, kalau katalis di Fluidis bed itu bisa diregenerasi karena tidak bersifat permanen. Jadi bisa karena kan nggak tanam gitu ya, nggak katalis tanam, jadi bisa diambil, diganti, diregenerasi gitu. Sedangkan untuk katalis di packed bed itu cenderung permanen, jadi pemilihan katalisnya itu harus yang berumur panjang karena itu katalisnya kayak katalis tanam gitu. Dari keaktifan katalisnya sendiri, kalau yang Flidis bed itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu menggunakan yang mudah terdeaktivasi biasanya, sehingga mudah untuk diregenerasi, sedangkan yang packed bed itu yang berumur panjang tadi, sehingga tidak mudah terdeaktivasi. Gitu. Kalau untuk isu 2, selanjutnya dilanjutkan di isu 3. Untuk isu 3 ini adalah bagian dari aku. Isunya adalah penjelasan kontak fluida padatan dan aliran pada fluidized bed catalytic reactor. Untuk gimana penampakannya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini ada di chapter 19 di Kuliah Spill. Di situ juga ada
penjelasan mengenai bagaimana kontak dan juga aliran dari fluidis bed catalytic reactor. Untuk perlu teman-teman ketahui untuk katalisnya nanti ini tidak mengisi seluruh bagian dari reaktor. Jadi ada kemungkinan bahwa fluida yang ada di dalam reaktor ini nanti tidak dapat berkontak dengan katalisnya. Untuk katalisnya sendiri ini seperti yang sudah Alfi tadi jelasin untuk Kemana? ukuran kecil. Kalau Mau kemana? misalkan Di mana? Ayo. kalau misalkan ukurannya besar nanti ada kemungkinan bahwa katalisnya nanti tidak dapat terfluidisasi atau tidak dapat bergerak sehingga kontaknya nanti dengan fluidanya juga tidak akan maksimal. Untuk alirannya ini sama seperti plug flow. Dan untuk alirannya ini sebenarnya kompleks gitu ke segala arah, jadi tidak dapat kita definisikan. Hal ini menyebabkan kontak dengan katalisnya nanti juga kurang efektif, sehingga untuk mendapat konversi yang tinggi dibutuhkan katalis yang lebih banyak juga. Untuk operasinya ini bekerja secara isotermal atau di temperatur yang tetap. Hal ini memungkinkan di setiap titik-titik di dalam reaktor tersebut memiliki suhu yang sama. Jadi kita lebih mudah untuk mengontrol suhunya. Kalau misalkan kita memiliki suatu reaksi kimia yang rentang suhunya itu rendah atau kecil, lebih disarankan menggunakan fluidized bed catalytic reactor. Reaktor FBR ini dapat menggunakan partikel yang berukuran kecil. Kalau misalkan laju reaksinya nanti dipengaruhi oleh difusi pori dan film, ini juga disarankan menggunakan reaktor FBR. Jika senyawanya itu berbentuk padatan dan juga gas, dia memiliki kontak yang baik di dalam reaktor FBR ini. Kalau misalkan jenis katalisnya itu yang udah mengalami deaktivasi, yang deaktivasinya cepat, maka lebih baik menggunakan reaktor FBR karena katalisnya ini mudah bergerak dan atau dipompa ke unit-unit lain untuk diaktifasi kembali. Baik, selanjutnya lanjut ke isu keempat. Nah, untuk pendekatan model perhitungan ini juga bisa dilihat di Levenspiel halaman 451. Mungkin bisa sambil dilihat, kalau aku ada salah mungkin bisa direvisi ya. Jadi untuk model perhitungan ini ada 6. Yang pertama ada dispersion and tanks in series model. Untuk model ini dia hanya menggunakan satu parameter saja, makanya dia nggak bisa digunakan untuk aliran mixed flow. Jadi model ini udah mulai jarang digunakan. Untuk yang kedua ada RTD models. Mungkin bisa di-scroll ke bawah dikit. Nah, RTD models ini juga dapat untuk menghitung konversi. Namun karena laju reaksi gasnya ini kan bergantung pada jumlah padatan yang di sekitar gelembung ini. Nah, untuk itu konstanta dari laju efektif gelembung gas ini cenderung rendah. Tapi kalau untuk gas yang berbentuk emulsi, lajunya ini tinggi. Nah, untuk RTD models ini diasumsikan bahwa semua elemen gas, baik yang bergerak lambat maupun cepat, itu menghabiskan fraksi waktu yang sama di masing-masing fasenya. Tapi untuk RTD models ini dia goyah ketika ada gas yang dikotakkan pada fluidized bed, makanya dia juga kurang tepat. Apa ya, intinya kayak kurang tepat gitu loh, kayak masih kurang buat menghitung konversi. Nah, untuk RTD models yang lebih detail ini bisa dilihat di chapter 11. Kemudian next untuk yang ketiga ini ada contact time distribution model. Nah, ini juga sebagai langkah lanjut dari RTD models yang dirasa masih kurang. Nah, contact time ini mengasumsikan bahwa gas dalam fase gelembung memiliki waktu tinggal yang lebih cepat dibandingkan saat gas berada dalam fase emulsi yang cenderung lambat. Kemudian untuk model pendekatan ini dapat
dirumuskan kayak seperti ini. Dengan M ini merupakan parameter yang dipasangkan. Kemudian sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian next untuk yang keempat. Untuk tuh Regents model. Jadi bubbling bed ini kan terdiri dari dua macam zona yang berbeda, yaitu ada fase gelembung dan fase emulsi. Maka dari itu mulai banyak dilakukan eksperimen-eksperimen untuk mengembangkan model-model pendekatan. Nah, salah satunya tuh Regents model ini. Nah, ini bisa scroll lagi dikit. Nah, tuh Regents model ini eh, cocok digunakan untuk efisiensi reaktor. Nah, tapi untuk setiap parameter yang digunakan sebagai umpan dia harus berbeda. Tapi untuk kekurangannya pada model ini, contohnya seperti hasil negatif pada V1 atau V2. Nah, makanya di pendekatan ini juga memberikan kurang, dirasa kurang karena dia mampu memberikan kecocokan yang baik, tapi tidak dapat digunakan untuk memprediksi apapun dan kurang memberikan pemahaman. Nah, contohnya di gambar ini, di mana dia menggunakan 6 parameter. Kemudian next, untuk yang kelima. Kemudian ada hydrodynamic flow model. Jadi pendekatan ini mengembangkan teoritis dan eksperimental yang dikemukakan oleh David dan Harrison. Nah, untuk teori ini, kecepatan naiknya gelembung atau UBR bergantung pada ukuran gelembung. Nah, untuk perilaku gas di sekitar gelembung ini bergantung dengan kecepatan relatif, kenaikan gelembung, dan kenaikan gas emulsi. Nah, tapi untuk reaksi katalitik, dia hanya berfokus pada lapisan partikel halus. Kemudian, untuk gas lapisan partikel halus ini dia akan bersirkulasi di dalam gelembung tipis dan diselubungi dengan kayak awan tipis yang kemudian membentuk cincin pusaran. Untuk gambarnya mungkin bisa dilihat di bawahnya, rada di scroll dikit. Nah, ini kan dia gelembungnya kayak dilapisi oleh awan. Nah, teori ini juga menyebutkan bahwa dalam setiap gelembung gas ini dia akan menarik wave of solid ke belakang. Nah, begini dilambangkan sebagai alfa dan dirumuskan sebagai berikut. Kemudian next. Kemudian ini untuk model yang umum digunakan yaitu menggunakan KL model. Nah, model pendekatan ini merupakan versi lebih sederhana sebenarnya dari model hidrodinamik tadi. Nah, pada pemodelan ini kelebihan gas bergerak ke atas melalui hamparan partikel halus dengan besar diameter bed yang dapat diperoleh dari free bubbling pada gelembung yang bergerak secara cepat. Nah, untuk asumsinya ada 3 ini, yaitu semua gelembung berbentuk bulat dalam ukuran diameter yang sama dan semuanya mengikuti model Davidson. Maka dari itu, bed reaktor yang berisi gelembung dengan dikelilingi awan tipis akan naik melalui emulsinya. Dan untuk uh, model ini, aliran gas yang melalui awan diabaikan karena volume awan yang cenderung kecil dibandingkan dengan volume gelembung. Kemudian yang kedua, emulsinya dianggap tetap pada kondisi fluidisasi minimum, sehingga kecepatan G per S relatif konstan. Nah, untuk setiap gelembung yang menarik wave of solid ini akan menghasilkan sirkulasi padatan di reaktor bed, dengan aliran ke atas di bagian gelembung dan aliran ke bawah berada di mana-mana di tempat reaktor bed itu. Jika aliran ke bawah padatan ini cukup cepat, maka aliran gas ke atas pada emulsi tersebut akan terhambat dan dapat berhenti atau dan bahkan bisa berbalik arah. Untuk perumusannya dapat seperti ini dengan U0 merupakan superficial gas velocity in the bed dalam satuan meter pangkat 3 gas per meter kuadrat bed second, kemudian D-nya diameter dan juga ini sebagai fraction of voids in the bed. Untuk gambar pemodelannya seperti ini. Mungkin bisa di-scroll lagi sedikit. Nah, ini untuk mengingat UMF dan IMF dan U0 dan ukuran efektif gelembung di bed, maka model ini dapat menunjukkan semua properti seperti bed flows, reagent volumes, interchange rate, serta consequently reactor behavior. Maka KL model ini menjadi model yang paling sering digunakan. Cukup dari isu 4. Kemudian ini dari isu 5 itu konversi dari fluidized bed catalytic reactor berdasarkan kondisi pada kasus. Nah, pada kasus tersebut itu kan dikondisikan reaksi antara anilin itu direaksikan direaksikan dengan reaksi hidrogenisasi menghasilkan C6H5NH2. Nah, untuk data-data yang diketahui itu seperti yang
eh, tertera di layar itu ada ketinggiannya 1,4 meter, terus diameternya ada 3,55 meter. eh, itu diameternya reaktornya agak bawah. Oke. Kemudian untuk suhunya 270 derajat Celcius, rho dan lain-lain itu sudah tertera di bawah. Nah, itu ada gambar. Nah, gambarnya itu sebenarnya ada di buku Levenspiel itu di example 20.1. Nah, itu belum saya edit. Jadi data-data di situ masih belum sama yang ada di atasnya. Namun untuk eh, perhitungan-perhitungannya ada di bawah. Sudah sesuai. Nah, untuk perhitungan awalnya kita asumsikan reaksi ini orde satu. Jadi A menjadi R seperti berikut. Nah, karena A menjadi R, kecepatan reaksinya dirumuskan menjadi min RA triple accent jadi seperti berikut. Konstanta kali CA. Oke, kemudian untuk langkah awalnya kita menentukan apakah alirannya menjadi bubbling atau bisa dikatakan perlu reaktor yang berjenis fluid bed. Nah, untuk persamaannya sebagai berikut, UBR itu apa? UBR itu adalah kecepatan eh, naiknya bubble ke atas. Nah, kecepatan naiknya bubble ke atas. Nah, kemudian untuk UMF itu apa? UMF itu adalah kecepatan minimum fluidisasinya. Nah, ini tuh pertujuannya apa? Untuk mencari ini kita mencari kenaikan rasio, yaitu 20 dari perhitungan tersebut ditambahkan 29,5 kali. Nah, karena di atas 25, maka ini dapat dikatakan eh, reaksi ini dapat digunakan untuk reaktor bubbling fluid bed. Seperti itu. Kemudian untuk langkah kedua, menentukan fraksi bed pada bubble. Nah, itu ada logo del sama dengan U0 min UMF per UB. Nah, U0 itu apa? U0 itu kecepatan aliran yang masuk, kemudian dikurangi dengan kecepatan fluidisasi minimal dibagi kecepatan bubble. Nah, kemudian dihitung berdasarkan data yang ada di atas tadi, didapatkan fraksinya 0,2844. Kemudian untuk mencari kekosongan fraksi di bed. Nah, itu kekosongan itu maksudnya adalah void, fraksi voidnya atau IMF itu, EMF itu bawah. Perbandingannya menggunakan rumus seperti itu. Kemudian eh, untuk selanjutnya kita mencari KBC. KBC itu apa? K itu adalah eh, cross flow dari B ke C. B itu bubble, C itu cloud. Cloud itu yang ada di gambar atasnya, atas apa? Nah, itu dari KBC itu cross dari B ke C. Kemudian kita mencari juga dari C ke E. Jadi di bubble itu pasti ada yang namanya cloud. Cloud itu adalah batas antara emulsi sama bubble-nya. Nah, itu ada nilai crossnya, cross flow-nya. Kemudian ke bawah lagi, nah dihitung menggunakan rumus tersebut, data yang di atas tadi dimasukkan, kemudian didapatkan KBC senilai 2,6466 per second. Kemudian untuk KCE sendiri itu didapatkan 1,32 per second. Kemudian menentukan FB. FB ini untuk awalnya kita asumsikan langsung ya. Jadi kita plotkan langsung angkanya itu bisa dari 0,001. FB itu F apa fraksi solid pada bubble per bed. Nah, kemudian mencari FC dan FE. Ini sebenarnya angka simbol-simbol ini ada di gambar yang atas tadi, jadi yang ada bubble-nya tadi di pinggirnya. Nah, itu ada FE, FC, FB. Nah, itu merupakan fraksi solid pada setiap eh, ruang-ruang di situ. Di bawah, bawah, bawah. Untuk nilai FC sendiri menggunakan rumus sebagai berikut, itu banyak banget parameternya. Itu didapatkan 0,0545122. Kemudian untuk F emulsinya sendiri itu ada 0,2306978. Kemudian dari data-data di atas itu
kita dapat mencari tinggi bubble di fluidized bed. Jadi kalau misalkan kita ada reaktor itu ada batas maksimum untuk bubble-nya itu ke atas. Nah, itu tingginya menggunakan rumus tersebut dihitung didapatkan HB sama dengan 2,4 meter. Kemudian ke langkah ketiga ini mencari nilai konversi A. Nah, untuk persamaan reaksi O2 pada bubbling fluidized bed sendiri itu ada di buku di buku Levenspiel itu ada di bab 20 itu rumusnya seperti berikut. Itu kita mencari ln CA0 per CA itu berdasarkan data-data di atas dapat dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Bawah. Untuk rumus-rumus untuk nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi dapat dimasukkan ke rumus-rumus tersebut tadi dapatkan ln CA0 per CA sama dengan 1,3909. Nah, itu kita anti-logkan didapatkan nilainya CAF per CA0 itu 0,24885. Kemudian kita ubah satuan dari C konsentrasi menuju ke konversi. Nah, konversi itu dirumuskan sebagai berikut. CA0 kurang CAF per CA0. CA0 itu konsentrasi awal, CAF itu konsentrasi akhir. Nah, didapatkan kok konversinya itu menjadi 75,115%. Jadi konversi di fluidized bed reactor dengan kondisi yang diberikan pada kasus tersebut adalah 75,115%. Oke, kemudian bawah. Ini langsung saya jelaskan di topik 8 ya. Efisiensi fluidized bed catalytic reactor pada kasus tersebutnya. Sebenarnya ini nggak ada ya efisiensinya. Cuma kita untuk fluidized bed itu mentoknya di XA. Untuk efisiensi ini bisa kita hitung ketika kita mempunyai reaktor yang berbeda. Misalkan ini fluidized bed sama packed bed seperti itu. Kita bandingkan mana yang lebih efisien. Nah, kalau misalkan kita satu kayak gini, mungkin maksudnya adalah parameter-parameter yang mungkin dapat meningkatkan efisiensi. Nah, mungkin dapat dilihat di kalimat terakhir itu dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi fluidized bed catalytic reactor dapat dilakukan pemilihan katalis yang tepat, pemantauan suhu dan tekanan reaktor, pemilihan aliran fluida yang tepat, dan pengaturan ukuran partikel katalis yang sesuai. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan atau gimana? Dari aku udah jelasin, nanti tadi udah dijelasin dari step by stepnya untuk mencari konversinya. Jadi kalau dari aku cukup. Oke, mungkin bisa lanjut ke topik berikutnya. Udah. Udah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konversi pada fluidized bed reactor. Seperti yang sudah dijelaskan sama kawan saya tentang perhitungannya dan faktor apa untuk cara meningkatkan konversinya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konversi tersebut. Oke. Yang pertama jelas untuk meningkatkan atau mempengaruhi konveksi itu dilihat dari laju reaksi dari sebuah reaktor. Dan pada dasarnya reaktor fluidized bed itu adalah jenis reaktor yang menggunakan fluida, cairan atau berupa gas yang dialirkan melalui katalis padatan. Padatan itu biasa berbentuk butiran kecil seperti di uh, pemicu yang ada dengan kecepatan yang cukup sehingga katalis akan melayang-layang sedemikian rupa. Jadi layang-layang ini dianggapnya kalau masa jenis dari fluida dalam reaktor itu hampir sama dengan masa jenisnya si katalis, maka dia melayang-layang, nggak tenggelam atau terapung. Sehingga katalis tersebut dapat dianalogikan sebagai fluida juga, makanya disebut dengan reaktor fluidized bed. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau faktor untuk mempengaruhi konversi itu tidak lari dari faktor laju reaksinya. Tapi di sini berbeda dengan katalis homogen sama katalis heterogen. Kalau homogen itu dia lebih cepat konversinya,
dan nilai konversinya lebih tinggi, sedangkan heterogen itu lebih moderat. Terus ada juga faktor-faktor penunjang lainnya seperti treatment setelah reaksi, ada juga metodologi prosesnya, keberadaan air atau asam lemak bebasnya, terus katalisnya bisa digunakan kembali atau tidak. Kalau homogen itu tidak bisa digunakan kembali, sedangkan heterogen bisa. Kalau biaya sendiri itu lebih murah heterogen, sedangkan homogen lebih bersaing, harganya lebih mahal. Nah, karena tidak lari dari laju reaksi, maka tidak lari juga pembahasannya dengan katalis. Maka dari itu faktor untuk memanggil konversi itu juga dilihat dari katalisnya. Nah, untuk mendapatkan katalis yang baik, yang pertama itu berdasarkan aktivitasnya, yaitu kemampuan katalis untuk mengkonversi reaktan menjadi produk yang diinginkan. Terus ada juga faktor selektivitas, yaitu kemampuan mempercepat suatu reaksi di antara beberapa reaksi yang berlangsung dengan demikian. Yang diperoleh adalah produk yang diinginkan dan produk samping yang dihasilkan dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi selektivitas itu memilih sebuah reaktan sehingga menciptakan produk yang diinginkan dan produk sampingnya itu dapat dibuat dengan seminimal mungkin. Terus yang ketiga ada kestabilan, di mana katalis itu lamanya bertahan katalis dalam suatu aktivitas. Simpelnya seperti itu untuk kestabilan, sehingga memilih katalis itu harus bersifat tahan terhadap racun, perlakuan panas, dan erosi. Dan yang terakhir itu adalah kemudahan regenerasi. Jadi kan ketika katalis digunakan terus-menerus, maka efektivitasnya akan menurun. Maka dari itu, aktivitas yang semakin menurun itu biasa terjadi karena racun katalis yang menutupi sebagian sisi aktif katalis, seperti misalnya adanya kokas atau arang. Nah, selanjutnya, karena kita udah bicara tentang faktor mempengaruhi konversi, maka dari itu kita juga harus memilih reaktor fluidized bed dengan beberapa pertimbangan. Dengan pertimbangan yang pertama adalah profil temperatur dalam reaktor seragam. Pengoperasiannya juga mudah karena unggul terfluidisasi menyebabkan proses lebih stabil. Jadi katalis sama katalis sama jenis reaktor cairan atau gasnya itu lebih stabil. Terus yang kedua adalah penanganan dan transportasi produk lebih mudah dilaksanakan dan tingginya koefisien perpindahan panas antara unggun dengan permukaan pepanas atau pendingin yang terdapat di dalamnya. Mungkin itu aja faktor-faktor yang mempengaruhi konversi terhadap fluidized bed reactor. Udah. Ya, sekarang aku akan menjelaskan isu 7 atau cara meningkatkan konversi pada kasus tersebut. Nah, pada fluidized bed catalytic reactor ini, nilai konversinya dapat dipengaruhi oleh ukuran dari bubble yang terdapat di dalam bed. Hal tersebut disebabkan oleh reaktan gas yang nantinya akan melewati gas bubble, sehingga jika ukuran gas bubble besar, maka dapat menyebabkan severe bypassing. Boleh ke bawah. Nah, dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa semakin besar ukuran dari bubble, maka konversi yang terjadi akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, jika semakin kecil ukuran dari bubble, maka konversi akan semakin besar. Nah, dari persamaan pada gambar 2 dapat kita lihat bahwa bubble besar kecilnya dipengaruhi oleh kecepatan umpan fluida U0 dan UMF. Untuk memperkecil berdasarkan persamaan pada gambar, maka kita dapat memperkecil nilai kecepatan umpan fluida atau U0 dan memperbesar nilai kecepatan minimum umpan fluida atau UMF dengan syarat U0 lebih besar daripada UMF untuk memperbesar nilai kecepatan minimum fluida. Nah, maka seperti penjelasan sebelumnya, kita dapat menggunakan katalis yang mempunyai massa jenis yang relatif lebih besar, namun masih dalam kategori A atau aerotable berdasarkan klasifikasi Goddard. Hal ini agar terjadi fluidasi dalam vessel dan menambah jumlah katalis yang dapat dilakukan dengan mengurangi ukuran dari bubble gas yang terdapat di dalam reaktor dengan cara menurunkan kecepatan umpan fluida dan menambah jumlah katalis yang dipakai. Dan selanjutnya, paling ke bawah lagi, ke bawah banget. Nah, dan selanjutnya isu 9 yaitu pengaplikasian fluidized bed catalytic reactor dalam industri. Aplikasi fluidized bed reactor dalam industri umumnya digunakan untuk metode cracking pada batu bara dan minyak bumi. Katalis yang digunakan biasanya berupa senyawa aluminia,
Untuk aplikasi secara komersil dapat diklasifikasikan menjadi 3. Katalis pada gas phase reactor, yaitu pertama ada fluid catalytic cracking, reforming, selanjutnya Fischer-Tropsch synthesis, acrylonitrile, dan anilin. Selanjutnya gas solid reaction ada pembakaran, kalsinasi, dan regenerasi katalis. Yang terakhir gas liquid solid untuk hydrotreating dan proses biokimia. Contoh pengaplikasiannya pada industri yaitu pembuatan metanol dengan gasifikasi batu bara, yaitu salah satunya menggunakan jenis reaktor fluides bed. Reaktor gasifikasi batu bara pada prinsipnya adalah suatu proses pembuatan batu bara menjadi gas yang mudah terbakar. Gitu sih guys. Ini kurang jelas. Ada yang mau didiskusiin lagi nggak? Ya aku kata live. Penso. Aku mau nanya sebenarnya yang dijelasin Yevi tadi, boleh share screen lagi nggak? Ini Yang punya Tadi kan sebelum kita ngitung konversi kan, kita cari dulu bubblingnya itu biar kita tahu tuh itu packed bed atau fluidized bed. Nah, buat nyari bubblingnya tadi kan aku nangkepnya si UB per UF ini kan dicari dulu nilainya 29,5. Nah, kalau misalkan 29,5 ini baru dikatakan bubbling fluidized bed. Kalau misalkan dia packed bed itu kayak berapa gitu? Kayak misalnya tolak ukurnya itu kayak mana gitu. Oke, sebenarnya bisa dikatakan ini fluidized bed itu kalau ketika kita itu kecepatan dari bubble-nya itu UB, itu UB itu kecepatan total bubble itu lebih apa tinggi dari kecepatan UF, ya itu ada peningkatan 29,5 kali. Nah, U- ada yang itu ada parameter lagi namanya UMF sama UBR. Nah, UMF itu adalah kecepatan minimum fluidize. Jadi, kalau misalkan UMF-nya itu lebih kecil dari UBR, bisa dikatakan itu pasti menjadi bubble sih. Seperti itu. Dan juga untuk peningkatan itu ada standarnya itu ada 25 kali. Nah, 25 kali jika lebih dari itu pasti dikatakan tidak seperti itu sih yang aku tahu. Sebenarnya ada parameter lain cuma mungkin aku belum terlalu paham juga. berarti penting ada jelas. parameter lain, tapi Salah satu parameternya itu tadi 25 kali kecepatan fluidisasinya. Coba deh share screen lagi. Sebenarnya step panjang yang kamu cari dari UB, UF, apa tadi KAB dan lain-lain sebagainya itu kayak itu tuh masuk ke dalam rumusnya si konversi itu kan? Sebenarnya masuk ke konversi untuk di akhir-akhirnya tadi yang sebetulnya kan panjang banget tuh. Itu kan perlu beberapa variabel yang berubah itu dari atas. Oke, thank you Yev. Udah sih kalau dari aku. Itu kalau misalkan kurang jelas tuh gambarnya di atas ini. Ada gambar tabelnya UB, UMF. Bisa di scroll lagi nggak sampai yang hasil akhir ketemu XA, CA. Nah, dari ribet jujur aja aku agak sulit. Nah itu kan tadi sempat dikatakan kalau misal buat mengukur dia efisien atau enggak kan harus ada perbandingan. Contohnya kayak ada pakai fluidized bed sama packed bed. Nah ini kan ketemu konversi sekian. Nah kira-kira dengan konversi ini dia bisa dikatakan efisien nggak untuk produksi aniline yang ada pada kasus tadi? Bisa
bisa dikatakan efisien atau enggak itu tergantung pembandingnya sih. Kalau misalkan 75% ini lumayan tinggi menurutku lumayan tinggi. Tapi ini jika ditinjau dari konversi itu lumayan tinggi. Kalau misalkan ditinjau dari energi mungkin nggak tahu juga. Energi yang dipakai buat reaksinya seperti apa itu kan nggak tahu. Sebenarnya kalau misalkan lihat si reaktornya ini efisien atau enggak tuh banyak faktor nggak sih ya? Nggak cuma Ada dari di bawah, konversinya aja, mulai ada dari biaya juga, energi dan iya, lain sebagainya betul. kan? Di bawahnya itu Iya alasannya. juga, nggak cuma satu parameter aja ya. Ada beberapa yang harus ditinjau lebih lanjut. Betul. Jadi kalau misalkan efisiensi kita tinjau dari konversi aja, tapi kita harus perlu reaktor yang lain juga. Jadi kita bandingkan berdasarkan konversinya seperti itu. Sedangkan kita kan cuma satu itu reaktor aja itu. Coba dikencengin deh suaranya ya. Ya di sini udah mepet Hilang. banget loh ini. Nah Efisiensinya ini udah Nah, ini baru mendengar. dengar. Heeh. untuk efisiensinya mungkin dapat kita apa ya? Bingung juga sih sebenarnya kalau efisiensinya gimana kalau misalkan reaktornya cuma satu. Nggak dengar sih. Oh, maksudnya itu kayak kalau kita punya beberapa reaktor, kita bisa ngelihat mana yang lebih efisien, bisa dilihat dari konversinya berapa, dan dari variabel lain yang mungkin mempengaruhinya gitu kan, biayanya Iya, berapa, betul. dengan biaya Ah, sekian, dengan jumlah katalis sekian, itu efisiensinya, konversinya lebih tinggi yang mana. Nah, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si reaktor ini lebih yang paling efisien dari reaktor lainnya gitu. ya betul, betul, betul. Oke. Hmm. Nah, untuk yang fact aku nggak belum ngitung juga, nggak kan nggak ada di Oke. kasus. Ya, Iya, nggak iya. ada sih di kasus kita, pepet. Fokus ke fluidis. Dari yang punya aku tadi, ada yang mengganjal nggak? Maksudnya ada yang salah. Biar kalau ada yang kurang tepat, biar bisa direvisi. Coba share Takutnya screen aku ya. salah memahami dari buku. Coba share screen. Nah, Erlin. Itu aku ambil dari Levenspiel berapa sih 451. Nggak ngerti apa, takutnya salah nangkep. Ya Vivi, kalau di punya Erin ini kan kita nyari konversi dari berbagai macam cara. Kalau di kamu tuh kayak masuk ke cara-cara di Erin ini atau kayak mana? Ya sama, masuk juga. Kan itu lanjutannya. Kalau misalkan di Oh, Levenspiel tuh sebelumnya itu punya Erlin itu. oke. Dia ada contoh soalnya, ya itu. Udah sih dari aku cukup jelas atau teman-teman masih ada yang didiskusiin lagi? Alfi, ada yang mau ditanyain nggak? Aman. Berarti udah. Ini yang lain kayaknya ada kendala. Iya, kendala. Oke, kalau gitu kita udahin aja ya diskusinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join dan buat diskusi. Eh untuk nanti gimana makalahnya, tolong dikirim, didiskusiin lagi di grup juga. Untuk materinya kita juga udah cukup gamblang dengan penjelasannya teman-teman. Makasih banyak. Aku akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih.